Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyai yang dirahmati Allah, Bu RT, Bu Ketua, Bu MC, ibu-ibu pengurus Majelis Taklim Ummu Salamah. Insyaallah solehah. Alhamdulillah, semoga solehah semuanya. Anak-anaknya soleh-solehah semuanya. Cucunya, cicitnya soleh-solehah semua. Sampai akhir, nanti hari akhir kiamat, insya Allah semoga keturunan kita soleh-solehah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah. Tambah banyak nih yang hadir, Bu. Tambah banyak, alhamdulillah. Karena direkam, jadi kalau ada yang dengarkan, tambah dikit kan gak enak. Tambah banyak, insya Allah. Sudah dapat materinya ya? Nah, silakan HP-nya dikeluarin semua. Ya, maksudnya dibuka. Iya, HP-nya dibuka di grup. Kalau datanya habis, pura-pura aja ada. Pura-pura sambil nengok tetangganya. Sudah, Bu ya? Apa judulnya, Bu? Ya, judulnya 4 amalan yang menjadikan bimbingan Allah. Ya, insyaallah. Yang pertama, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, apa di situ? Baru ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kalau kepanjangan cukup Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Udah, segitu aja boleh. Ya, lanjutannya kan anta waliyuha, ya, anta khairu man zakka, itu lanjutannya. Penjelasannya ya. Insyaallah. Jadi sampai situ aja coba. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Apa ya, Bu? Ya, coba bersama-sama 3 2 1. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya. Di situ ada riwayatnya sudah. Allahumma ati, ya Allah, ati, berikanlah ya nafsi kepada jiwaku, takwaha, ketakwaannya atau ketaatannya, wa zakkiha, dan sucikanlah. Itu yang kedua. Yang ketiga, connecting with Allah, yang dulu sudah pernah kita pelajari dan kita ulang-ulang ya, sambungkan semuanya kepada Allah. Yang keempat, Rabbi habli hukma wa alhaqni bis shalihin. Pendek-pendek semua kan? Ya, jadi doanya cuma berapa, Bu? 3. Cuma 3. Nah, yang satu amalia batinnya, yang satu menghubungkan segala hal kepada Allah. Nah, sekarang kenapa ini penting, Bu? Ya, kenapa ini penting? Karena begini. Kemarin juga saya sampaikan ke bapak-bapak ya. Mungkin ada yang sudah baca di grup ya, di grup RT itu, bahwa orang itu kadang punya ilmu tapi sulit ngamalin. Contoh, orang tahu sholat 5 waktu itu wajib bagi orang Islam. Tapi apakah semua orang Islam sholat 5 waktu? Enggak semua. Contoh, di RT 2 kita ini ya, di bawah kepemimpinan Pak RT Matali dan di bawah penasihatnya Nyai ya, ada Majelis Taklim Ummu Salamah yang rutin
Ya insya Allah tiap sebulan sekali. Di RT kita ini tempatnya pindah-pindah, seringnya di rumahnya di sini ada tahu. Tapi apakah semua warga RT yang ibu-ibu, emak-emak ya ngaji? Enggak. Berarti ada apa nih? Itu yang skala kita, Bu. Ada skala besarnya lagi. Contoh, ini lagi rame nih, Sam, dengar Bu ya. Sam, apa itu? Syekh? Oh, Syekh Syamis. Nggak saya lanjutkan nah. Itu. Nah, beliau konon ya hafal Quran, tahu sanad gitu ya, dapat sanad, jadi jurinya Hafiz Indonesia, Masya Allah. Tapi malah melakukan apa yang di dalam Al-Quran dilanggar, yaitu suka sesama jenis, korbannya semua laki-laki ya, Masya Allah. Jadi ada ilmunya tapi sulit mengamalkannya. Maka kita nggak boleh terpesona dengan kata-kata, Bu ya, dengan jubahnya, dengan gayanya, apalagi cakepnya. Memang cakep susah, Bu ya. Kalau cakep itu kadang mempesona, cantik juga gitu. Udah cantik, cakep, kadang-kadang lupa semuanya gitu ya, Masya Allah. Nah, begitu juga kita lihat, ada mungkin gelarnya ustadz, gelarnya kiai, profesor, apalagi ya, presiden ya. Jangan sebut dokter, nanti saya kena. Ya kan nggak semua dokter. Profesor, kiai ya, ajengan, ulama, ilmunya tahu, ngamalkannya belum tentu. Masih nyakitin hati istrinya, ngomongin diri sendiri nih. Gitu ya. Intinya nggak sempurna, ada yang. Nah, tapi ya harusnya, idealnya ya, keimanan kita harus menguatkan perilaku kita. Makanya contoh sederhana, orang Islam nih, Bu, kita ini ya, orang Islam, kalau sudah syahadat jadi orang Islam, itu kira-kira boleh sedih nggak, Bu? Bu, boleh sedih nggak, Bu? Boleh. Boleh. Saya suka sedih. Menangis boleh. Ya, tapi nangis tidak selalu sedih loh. Kadang ada nangis yang haru, bahagia. Ya. Jadi boleh sedih, tapi sebentar saja. Berapa? 5 detik. Nah, 5 detik, Bu ya. 5 detik. Mana ini? 5 detik aja. Jangan 5 bulan. 5 detik aja. Jadi kalau sedih 5 detik, kalau senang selamanya, bahagia selamanya, dalam suka maupun duka. Itu ilmunya begitu. Tapi nggak semua bisa praktek. Nah, yang 5 detiknya itu buatan saya itu, Bu. Nanti jangan ditanyain, Pak Ustadz, mana Qur'annya 5 detik? Nggak ada. Ya, mana hadisnya? Tapi kenapa kalau dibuat 5 detik? Karena semakin cepat semakin baik. Semakin cepat berarti kita semakin sadar bahwa itu ujian dari Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Ngomongnya memang gampang, prakteknya nggak mudah. Kira-kira sudah tahu begini nih, Allah tahu nggak? Iya pasti tahu. Kira-kira begini Nabi Muhammad kasih rumus nggak? Pasti kasih rumus. Agar kita dapat ilmunya tapi ringan mengamalkannya. Ada rumusnya. Apa rumusnya? Yang saya tuliskan itu dari Nabi, dari Quran. Ya, Bu ya. Jadi saya nggak ngarang tuh yang saya bagikan di grup itu. Ya. Terutama yang kita belum kan, yang ati nafsi taqwa wa zakiyah. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakiyah. Kenapa kita perlu doa ini, Bu? Begini. Ya, di dalam diri kita ini, selain di dalam dada kita ini, kalau dalam ilmu Islam ya, di dalam dada kita ini ada namanya hati. Bahasa Arabnya apa, Bu? Qalbun atau al-qalbu. Ternyata selain hati ada lagi apa? Jiwa. Jadi selain hati ada jiwa. Hati itu rajanya, jiwa itu pembisiknya. Jiwa itu bahasa Arabnya nafsun. Makanya kadang kita maaf saya nata duduk, Bu ya.
Sudah tua jadi begini. Ganti kaki. Ya. Nafsun itu apa, Bu? Jiwa. Makanya kadang kita dalam bahasa Indonesia disebut hawa nafsu. Itu kenapa sama begitu? Itu kan hawa nafsu gitu. Dorongan. Jadi jiwa itu bagian dorong-dorong, bagian bisik-bisik, bagian kipas-kipas. Nah, itu jiwa. Ada lagi apa? Ruh. Ruh itu apa? Yang mengatur semuanya, jadi penguasa sehingga menentukan masih hidup atau masih sudah harus pergi. Ya, itu ruhnya. Yang masih berada di dalam tubuh kita ini atau keluar dari tubuh. Kalau keluar dari tubuh apa namanya, Bu? Bu, kalau keluar dari tubuh apa namanya? Game over. Kalau roh kita keluar dari tubuh kita, game over. Meninggal. Nah, itu ruh. Jadi jangan sampai bingung ya. Ruh. Ada lagi akal. Akal seringkali dikatakan di otak ya. Padahal kalau dalam ilmu-ilmu psikologi, salah satu kerja hati yang ada di dalam dada itu akal itu. Kenapa kok berselisih paham? Karena nggak ada orang yang tahu pasti. Ini abstrak, kayak angin. Mohon maaf, kayak kentut. Ada baunya, barangnya nggak ada, nggak kelihatan. Tapi yakin kan ada? Pasti ada. Roh kita ini pasti ada. Nah kalau ditinggal rohnya udah heboh, udah dimandiin, dikafanin, masya Allah, disolatin, diantarin ke kubur. Secantik apapun ya ditinggal, secakap apapun ya ditinggal, hartanya sebanyak apapun ditinggal, kontrakannya setinggi apapun ditinggal. Masya Allah. Makanya sebelum ditinggal semuanya, kita bersiap nih musalamah. Saya mohon maaf, bulan lalu nggak bisa hadir karena di kampus ya ada prodi, ada akreditasi. Ya kebetulan saya koordinator mata kuliah retorika, jadi diminta untuk hadir juga. Dan bagian ngomong karena kadang-kadang kalau menghadapi asesor itu pada diam semua, nggak berani. Ya saya sebelum ngomong saya bacain Fatihah dulu kan. Jadi akhirnya ya jadi cair situasinya, insya Allah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini jiwa ini penting sekali. Jadi nih tadi kan kita tahu sholat 5 waktu wajib, tapi kadang berat menjalankan, berarti jiwanya bermasalah. Ya, tahu ilmunya, homo itu suka laki-laki sama laki-laki sejenis nggak boleh, perempuan suka perempuan, ya kalau suka biasa sih boleh. Maksudnya suka sampai sejauh itu gitu, sampai hubungan badan, ya nggak boleh, haram hukumnya. Tahu ilmunya, prakteknya kadang-kadang nggak bisa. Apalagi mohon maaf Bu, LGBT itu dananya besar sekali. Salah satu dosen saya yang kemudian menjadi fitnah ya di media bahwa UIN itu katanya pakarnya liberal, ya macam-macam itu. Beliau pernah ngajar saya waktu itu, tapi bukan guru besar UIN aslinya. Dia guru besarnya dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pas ngajar 1 semester, ngajar saya dan teman-teman saya mata kuliah gender. Dia pendukung LGBT. Gitu. Nah setelah ribut, masuk media, masuk TV, tulisannya itu saya lihat itu, profesor nggak sebut namanya ya, di HP saya masih ada namanya, gitu. Di bawah namanya itu ada tulisannya guru besar UIN Bu. Nah akhirnya jadi jelek UIN-nya. Setelah udah jelek, nah beliau 1 semester saja kemudian dikeluarkan. Ya, padahal bukan dari UIN, karena guru besar UIN itu harus dari UIN. Gitu. Ngajarnya dan sebagainya mengatas nama UIN. Kenapa? Karena media pengen terkenal. Media itu begitu Bu. Jadi dan ada penyokong dananya. Contoh nih kalau nggak percaya, kira-kira lebih tertarik mana Bu? Ada berita, si Fulan digigit anjing, si Fulan ngejar gigit anjing gitu. Tertarik mana Bu? Pasti kita lebih tertarik, kok ada orang gigit anjing, ngejar anjing, anjingnya digigit. Biasanya kitanya yang dikejar, ini anjingnya yang dikejar gitu kan. Itu
teori media sekuler begitu. Gitu ya. Jadi begitu, dibalik-balik begitu. Ini ada orang gelarnya profesor, pakai kerudung, berani mendukung LGBT. Loh. Ya ngajarnya di UIN lagi. Waktu itu ya cuman 1 semester kemudian dikeluarkan. Tapi udah kadung menyebar sampai teman-teman saya bilang, UIN tuh gini Pak, UIN. Ya saya lebih dari 10 tahun ya belajar di UIN gitu. Ya ada sekelumit, hanya beberapa orang, cuman dia punya dana didukung oleh gerakan-gerakan asing sehingga mengatasnamakan UIN agar lebih mudah diterima, padahal sebenarnya tidak. Sampai beliau ini Bu dapat penghargaan sebagai wanita paling pemberani di Indonesia. Di dunia. Ya, jadi wanita muslim atau muslimah pemberani di dunia itu beliau. Dikasih penghargaan di sebuah hotel waktu itu. Tahun berapa ya, saya lupa. Gitu Bu. Kenapa? Karena berani berdialog, berdebat, mendukung pernikahan sejenis, mendukung lesbian, gay, biseksual, transgender. Dan sebenarnya nggak punya dasar Quran, nggak punya dasar hadis, hanya akal aja dia. Saya tahu sendiri Bu, karena saya di dalam kelas itu, teman saya dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis, satu kelas itu kan macam-macam kelompoknya, asalnya itu. Dari tarbiyah, dari mana-mana itu pada nyerang, dan beliau nggak bisa ngelak, hanya putar-putar aja, putar pakai otaknya aja, pakai akalnya, nggak pakai dasar, nggak pakai dalil. Masya Allah, ya. Jadi kenapa banyak orang tahu ilmunya tapi susah jalanin? Sudah ketahuan Bu, sebabnya apa tadi Bu? Sebabnya apa? Gara-gara si pembisik. Gara-gara si pembisik. Siapa yang dibisikin? Qalbun, hati. Kenapa? Karena hati itu rajanya. Kata Imam Ghazali, hati itu rajanya, pemegang kekuasaan raja, yang ketok palu raja. Tapi kan raja perlu informasi. Dari mana informasinya? Dari pembisiknya. Siapa pembisiknya? Jiwa, atau bahasa Arabnya nafsun atau an-nafsu. Maka jiwa itu harus kita tundukkan Bu. Ya, jiwa kita itu harus kita tundukkan. Nafsu kita itu harus kita tundukkan. Ngomong gampang Ustaz, jalanin susah. Makanya itu ada doanya dari Nabi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Gampang kan Bu? Hafal kan? Loh, baru didengar berapa kali udah hafal ini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Selesai. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ini ketaatannya dan sucikan ya Allah. Sehingga apa? Kalau dia membisik-bisikkan sesuatu ke dalam hati kita, yang dibisikkan yang baik-baik. Nah, jadi ini nggak boleh hanya jadi simpenan di WA group ya. Harus kita amalkan bareng. Saya juga sedang terus mencoba. Sampai kapan Bu? Sampai malaikat menjemput kita. Jadi nggak ada, Pak Ustadz saya sudah hafal, sudah ngamalin, selesai ya? Nggak bisa. Terus sampai nanti ada yang ketok-ketok pintu. Dulu ada lagu ya Bu ya, zaman kita dulu. Zaman 80-an atau 90-an. Ketok-ketok pintu itu lagu dangdut Bu ya. Itu mah. Oh malam minggu ya. Siap. Malam minggu. Siapa sih malam minggu ketok-ketok pintu. Ya Allah, ini kolonial. Yang nggak tahu lagu itu berarti sudah milenial. Bu Linda masih ingat? Zaman dia. Ya. Nanti yang ketok-ketok itu ada malaikat maut ya, insyaallah. Nah, kita enak mana diketok-ketok tiba-tiba ditarik Bu. Ketok dulu lah. Biar siap-siap. Biar siap-siap. Katakan ya, paling nggak pakai kerudung. Ketok-ketok ini, ketok-ketok dulu lah. Waalaikumsalam, malaikat. Malaikat siapa nih? Israel loh. Udah buru-buru nih.
Ntar ya. Kasih kopi dulu. Masya Allah. Iya. Oke, 20 menit. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, berikanlah pada jiwaku ketaatannya dan sucikanlah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Nah, nanti prakteknya Bu, seperti ini. Contoh prakteknya ya. Efeknya ke dalam diri kita ya. Oh, ada tambahan lagi satu ya doanya. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis shalihin. Jadi 3. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis shalihin. Ya Allah, berikanlah aku ilmu hikmah dan masukkanlah ke dalam golongan orang yang saleh. Jadi ilmu hikmah itu apa? Ilmu yang menguasai jiwa, sehingga dia selalu membisikkan yang baik. Gitu. Kan ada ilmu hikmah. Kalau ilmu nggak pakai hikmah, contoh bagaimana cara mengoperasikan HP, itu ilmu. Seringkali disebut ilmu pengetahuan. Apalagi tutorial sekarang banyak, ya, buat makanan yang dari Palembang itu apa namanya? Pempek misalkan. Orang Jawa Timur nggak bisa bikin pempek, tinggal lihat tutorial. Bisa tuh. Itu ilmu. Ya, ilmu pengetahuan. Tapi kalau ilmu hikmah, dia seperti cahaya yang menerangi hati kita, sehingga mengantarkan kita terus berada di jalan Allah sampai husnul khotimah. Yang paling penting sampai husnul khotimah itu ilmu hikmah. Nanti kalau ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, Allahumma ati nafsi taqwa wa zakiyah, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis shalihin. 3 itu diamalkan rutin, insya Allah diayati ya ketika membacanya sampai ke dalam hati. Maka kalau kita sedih bisa jadi kurang dari 5 detik. Mau Bu? Mau enggak? Atau emang sengaja lamain? Bagi anaknya sedih. Bukan sakit itu juga. Sengaja melamain sedih ya? Kalau misalnya belum ini kalau nangisnya belum sakit. Kalau dipendam. Loh, kalau dipendam, yang nyuruh mendem siapa? Kan nggak ada yang nyuruh mendem. Kayaknya 5 detik cepetan. Iya, Pak Ustaz. Kecepetan ya. Kita baru merenung ya sendiri. Ada habis. Nah, Masya Allah. Kalau terlalu lama sedihnya, itu gampang kena sakit kok. Kalau sakit karena luka, namanya sakit fisik. Kalau sakit yang nggak tampak, namanya sakit. Selain hati, yang paling terkenal sakit jiwa. Gila ya. Stres. Loh kok seneng? Jadi orang yang iri, dengki, dendam, mudah sakit, mudah sedih, itu sebenarnya gejala sakit jiwa. Loh kok seneng dilama-lamain? Gitu ya. 5 menit. Gini, nanti contoh katanya begini. Karena ini ada penguat hati, ada penakluk jiwa dan ilmu hikmah. Nanti prakteknya misal nih, langsung kita buat contoh. Ibu-ibu di sini ada yang pernah terbakar nggak? Terbakar mungkin kulitnya, atau kena api, atau kena knalpot gitu. Pernah ya? Kena minyak gitu. Panas ya, Masya Allah, panas banget. Sampai ke hati. Nah, di dalam Al-Quran surat An-Nisa, nih nanti saya bacain ya. Itu siksanya seperti ini. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nisa ayat 56. Ya. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naran kullama nadijat juludum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. An-Nisa ayat 56. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, bi ayatina, yang mengingkari ayat-ayat kami,
saufa nuslihim nara, akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Nauzubillah, ya, semoga kita husnul khotimah semua. Nah, begini. Apa sih kondisinya di neraka? Begini Bu kondisinya, Bu. Kullama nadijat juluduhum, ketika nadijat, terkelupas karena panas. Ya di neraka kan api, pasti terkelupas dong. Ya enggak mungkin kena apinya dingin gitu enggak. Ya, panas. Nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Kami gantikan dengan kulit yang lainnya. Loh. Jadi ketika terkelupas panas banget, kemudian buru-buru diganti. Perhatikan. Terus begitu diulang. Jadi bukan diganti sembuh, enggak. Terkelupas diganti, dikelupasin lagi, diganti lagi, dikelupasin lagi, dikelupasin lagi. Untuk apa ini? Untuk apa? Kata Allah disampaikan, ya, liyadukul adab, agar mereka merasakan siksanya, kepedihannya. Masya Allah. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah ini maha perkasa, hakimah dan maha bijak. Kok bijak? Kan tadi nyiksa-nyiksa. Bijaknya Allah karena dikasih tahu sekarang. Kalau nggak dikasih tahu dulu ya nggak bijak. Makanya dikasih tahu dulu, biar siap-siap, jangan nanti seperti itu. Faktanya kan kita juga gitu, Bu. Dulu kalau masih anak-anak kan, nah jangan main api panas, kok main korek sih, ini gimana? Namanya anak kecil ya, coba aja, coba terus akhirnya kebakar misalnya. Ya, udah dikasih tahu. Ya. Setelah itu baru kan orang tuanya gampang, loh. Tahu kan? Tadi kan mama udah kasih tahu. Ya, begitu. Itu hakim namanya, bijak. Nah, ibu-ibu yang pernah kena minyak misalnya, siapa Bu? Langsung aja yang pernah, jangan cuma bayangin, yang pernah aja. Mbak, Bu, ya. Oke, apa kira-kira? Iya ya, pertanyaan saya kurang pas nih. Panas ya. Oke. Nah, ketika panas melundung, apa yang dipikirin? Apa Bu? Enggak mikirin apa-apa, cuman gimana cara sembuh aja. Itu dulu. Belum ada 4 amalan ini. Kalau sudah nggak boleh cuman panas aja, nggak boleh. Banyak-banyak istighfar, astagfirullah ya Allah. Terus ingat ayat ini, begini ya, padahal ini baru kecipratan minyak, ya, belum separah itu. Jadi ingat pada Allah gitu. Satu. Terus apa? Ingat lagi, ya Allah jadikan ini penggugur dosaku. Jangan nyalain orang. Ini gara-gara buru-buru, gara-gara ini. Kesian gak dibangunin. Jadi orang kanan kirinya disalahin semua. Nah, ini orang kalau begitu, maka dia belum dapat ini, belum dapat bimbingan Allah, belum sah jadi Ummu Salamah. Oke ya. Nah, Masya Allah. Saya Senin kemarin itu Bu, nganterin anak saya di di MI Sunanul Husna. Ya karena buru-buru ya. Kemudian anak saya turunin, ya kaki kanan saya masuk ke samping kanan, padahal kan itu agak jauh knalpotnya, kena knalpot, Masya Allah, dan kulitnya udah ngelupas Bu, tinggal putihnya langsung jadi 2 tompel itu putih kelihatan kulitnya. Astagfirullah, nak, Abi kena knalpot, tapi anaknya udah jalan gitu ya, karena dia buru-buru. Masya Allah, kayak mau jatuh aja waktu itu, karena gitu ya, Masya Allah gitu, nyampe rumah langsung kasih minyak gitu ya, terasa banget. Jadi ingat ya Allah begitu ya. Sehingga ketika Allah takdirkan itu, bukan Allah benci. Bukan, ya bisa jadi tadi penggugur dosa. Bisa jadi apa? Penguat iman kita. Karena nanti di neraka lebih parah daripada itu. Masya Allah. Ya. Bisa jadi jalan istighfar, astagfirullah ya Allah, ampuni ya Allah, dan seterusnya. Jadi ingatnya langsung Allah, connecting with Allah gitu. Oke ya. Dan orang yang pernah kena knalpot itu nggak 5 menit sakitnya Bu ya. Sampai sekarang masih sakit. Ya. Masya Allah, masih panas. Kalau berdiri lama ya
rasa tuh kayak kemeng gitu. Jadi meskipun alhamdulillah kering sih, cuman rasa masih kemeng gitu. Ya, karena kulitnya udah hilang, tiba-tiba langsung jadi putih. Kulit muda. Itu kulit terseset gitu. Begitu Ibu ya. Jadi ketika itu kita nggak nyalain siapapun, nggak boleh nyalain anak, nggak boleh nyalain istri, udah nggak usah nyalain diri juga, tapi kembalikan semua kepada Allah. Ya. Dalam hidup saya nggak pernah terpikir untuk bayangin kena knalpot. Atau nggak pernah. Dulu waktu knalpotnya masih di samping aja aman. Ini yang nggak ada knalpotnya itu berjaga, malah bukan kena knalpot yang gede itu Bu, tapi yang kecil yang ke mesin itu. Masya Allah, itu caranya Allah. Maka ada yang menyampaikan kalau kita sakit atau punya penyakit khusus dalam diri kita, itu sebenarnya salah satu jalan kematian kita nanti dari situ. Salah satunya orang kena gula misalnya, tensi, asbabnya dari situ. Maka harus ya siap-siap semuanya. Ya, kita menjaga kesehatan wajib. Kemarin sempat diskusi sama seorang guru ngajar kitab Al-Hikam. Katanya cerita, sering ngobrol sama saya, tukar pikiran berdua biasanya, nggak ada yang lain gitu ya. Ngobrol, beliau sampaikan begini, Ustadz, saya kemarin ngajar Al-Hikam, ya baca tentang sakit. Jadi orang sakit itu ya diterima, harus qanaah gitu. Qanaah karena itu dari Allah. Nah, saya sampaikan, apa Ustaz? Kalau dari pemahaman Asy'ariyah, orang kena sakit itu harus ikhtiar, harus mencari kesembuhan, bukan diem. Jadi meskipun menerima, itu nggak boleh diem. Ustaz, kan katanya kalau kita sakit itu mengurangi dosa, jadi ya udah biarin aja. Nggak boleh. Kenapa? Karena udah banyak hadis-hadis Nabi kita disuruh usaha kesembuhan. Apalagi Allah sampaikan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti akan kukabulkan. Kayak kita nggak paham sesuatu, nggak boleh diem, harus terus. Yang baca Qurannya belum lancar, nggak boleh diem. Harus belajar terus, gitu ya. Dan seterusnya, ibu-ibu ya. Jadi masya Allah. Jadi harus kita usaha, termasuk hati kita nih, jiwa kita nih, yang sering bisik-bisikin, ya ngipas-ngipasin. Ya, bukan karena panas Bu ya, kalau panas sih nggak apa-apa, kipas-kipas. Cuman kadang-kadang ada info apa gitu, langsung jiwa kita itu, nafsu kita, hawa nafsu kita ngipas-ngipasin, ngomporin gitu bahasanya. Tuh, lo lagi diomong-omongin tuh. Ya, dia kan sebenarnya nggak lebih baik daripada lo sebenarnya. Aduh, aneh-aneh ngomongnya. Itu jiwa Bu. Ini harus ditaklukkan. Bagaimana cara menaklukkannya? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Terus kita rutinkan membaca itu, insyaallah ya. Jadi amalannya Salama. Terus dalam setiap peristiwa Bu yang terkait kehidupan kita, begitu caranya. Kaitkan sama Allah, ambil positif, ambil hikmahnya, jangan nyalain siapapun, terus bangkit. Nggak boleh terpuruk. Ya. Karena kita nggak tahu takdir Allah itu pada kita yang nanti seperti apa, kita nggak tahu. Harus bangkit terus, ya. Dan ngeri. Salah satu caranya agar selamat selain ngamalin doa Bu, ya, selain ibadah rutin apa? Punya komunitas yang baik. Wong kang soleh kumpulono. Ya seperti ini insyaallah. Solehah semua, amin. Saya yang soleh ya, nanti saya solehnya jadi bayar. Gitu insyaallah. Jadi ini semoga ini rutin Bu ya, rutin. Jadi nanti ketika malaikat menjemput kita itu masih tercatat ya, meskipun nggak ada KTA-nya, kartu tanda anggotanya, tapi hadir itu lebih dari sekedar kartu. Ada orang, aku ini loh penduduk Pondok Ranji loh, mana KTP-nya ini, tapi nggak pernah datang, nggak pernah ada di Pondok Ranji, ya lama-lama diusir. Ya kayak orang yang punya kartu Jakarta tinggalnya di Depok, ya lama-lama harus ngurus sendiri gitu. Hampir sama seperti itu.
Ya, insya Allah kehadiran kita di Ummu Salamah bagian dari kontribusi kita untuk selalu bersama orang yang soleh, kumpulono, insya Allah, gitu ya. Alhamdulillah, sudah cukup saya kira, ya, baru 35 menit, ya, insya Allah semoga ada insight-nya ya Bu ya, nanti bisa diamalkan. Ini enggak sulit kok, hanya butuh kesungguhan kita dan keyakinan kita bahwa hidup kita yang macam-macam ini semua takdir Allah, ya. Yang baik-baik ya, kalau yang buruk-buruk ya karena hawa nafsu kita nggak bisa takluk, maka kita harus taklukkan itu hawa nafsu kita dengan Allahumma ati nafsi taqwa wa zakiyah. Nanti kalau ada misalkan pertanyaan atau apa, tanya ke Bu Ketua, WA ke saya atau langsung WA saya boleh, itu di situ ada nomor WA saya. Ya nggak mau kasih nama nggak apa-apa, ya yang penting masalahnya tersampaikan, terselesaikan. Ya minimal saya bisa bantu doa, ya, ngasih pandangan-pandangan. Semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah di surga, amin. Kalau nanti di surga, ibu nggak akan mungkin melihat saya seperti ini. Saya pengen lebih cakep, dan saya yakin ibu nggak mau tetap seperti ini. Jadi kita sama-sama pangling. Nah, jadi kayak orang baru aja. Tapi kita tinggal minta pada Allah, ya Allah tunjukkan ya Allah, Ummu Salamah di sini semua enggak. Ya, ini loh, kok beda-beda? Ini yang sekarang yang bener, yang asli itu, dulu waktu itu palsu. Jadi kenapa palsu? Itu baru memainkan peran yang diwajibkan oleh Allah. Takdirnya di dunia ada yang kaya, ada yang kurang kaya, ada yang baik, ada yang setengah-setengah baik, ada yang rutin ngaji, ada yang tidak. Itu namanya pemain drama dunia itu. Bukan drama Korea ya, drama dunia. Nah nantilah yang asli di surga, insya Allah. Terima kasih Bu. Any question so far? Ada pertanyaan?